Media sosial heboh tentang makam Nabi Zulkifli di tembok besar Cina. Pemerintah Cina sampai menutup lokasi penemuan ini, katanya untuk mengkaji lebih dalam. Penemuan ini terjadi secara tidak sengaja ketika tim melakukan ekskavasi rutin di wilayah pegunungan Hebei yang jarang dikunjungi. Ditemukan beberapa artefak menarik seperti gulungan perkamen usang dan simbol keagamaan. Kata Profesor Li Zhang, ketua arkeologi, kami menemukan simbol-simbol yang sangat mirip dengan peninggalan dari Timur Tengah. Yang mengejutkan, dari salah satu tulisan menyebutkan kata yang arti harfiahnya adalah Nabi yang membawa cahaya ke timur. Dari sinilah beberapa pihak mengaitkan penemuan ini dengan makam Nabi Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Detektif Jadid HMC ya, channel yang akan membongkar segala macam tipu muslihat para polikardus penghujat penista agama Islam. Di kesempatan kali ini kita akan membahas yang sedang viral ya teman-teman, tentang penemuan makam Nabi Zulkifli alaihissalam di balik tembok Cina. Jadi ini adalah salah satu berita yang paling heboh dalam 1 minggu terakhir ini. Saya sampai dikirimin oleh beberapa teman, ya, beberapa penonton yang mempertanyakan kepada saya tanggapan saya mengenai penemuan tersebut, dan apakah ini berita benar atau hanya sekedar hoax atau hanya sekedar video yang dibuat oleh orang-orang dengan tujuan ya mencari keuntungan dari viralnya berita tersebut. Yang pertama ya, teman-teman harus tahu ya, ini saya mau sampaikan langsung to the point. Yang pertama, teman-teman harus tahu ya, berita ini hanya viral di Indonesia. Kalau kalian cari di luar, nggak ada sama sekali yang membahas tentang penemuan tembok, ya, penemuan makam di balik tembok besar yang ada di Cina. Ini cukup, ya mohon maaf ya, ini bisa dikatakan pembodohan. Dan saya harus katakan ini adalah berita hoax. Saya coba cari infonya dari berita-berita yang ada di luar, termasuk di Cina, ataupun berita-berita yang ada di luar. Nggak ada satupun teman-teman. Nggak ada satupun yang membahas hal ini. Terus kalau ada yang berpikir, oh mungkin pemerintah Cina sengaja menutupinya. Pemerintah Cina itu kalau ada penemuan arkeolog paling senang teman-teman, paling cepat. Karena itu akan jadi destinasi wisata. Dan pemerintah Cina itu nggak ada pernah masalah dengan agama. Mereka nggak peduli dengan agama. Dan selama tempat itu bisa jadi tempat yang memakmurkan, memajukan desa tersebut, penduduk tersebut, mereka akan support. Apalagi kalau ada penemuan makam seorang nabi, kan begitu. Itu akan jadi destinasi wisata yang luar biasa tentunya. Dan pemerintah Cina biasa akan sangat support. Pemerintah Cina kalaupun ya teman-teman, kadang-kadang kita lihat mereka itu seperti tidak peduli dengan agama, ya, mereka nggak peduli dengan agama, tapi kalau tentang yang berbau komersial mereka cepat. Bahkan kadang-kadang ya, saking parahnya, ini saya katakan langsung ya, saking parahnya, kadang-kadang pemerintah Cina tuh bisa membuat kayak cerita-cerita entah apa aja gitu. Misalnya ada ditemukan satu goa, ya, padahal goa tuh goa biasa, tapi goanya tuh dalam, ya, terus di dalamnya bagus gitu. Nah, mereka tuh bisa buat seakan-akan di situ ada cerita apa gitu kan. Saya pernah ke salah satu goa di Cina, diceritakan sama tour guide-nya, ini ada kisah tentang seorang pasangan ya, mereka itu menggali gua ini supaya bisa bertemu dan sebagainya. Terus saya ngobrol sama penduduk desanya bilang, enggak, ini gua baru ditemukan kok, dan nggak ada cerita tersebut. Jadi dibuat cerita tersebut untuk menarik wisatawan teman-teman. Jadi inisiatif dari, ya mungkin dari bagian pariwisatanya untuk mengundang lebih banyak tamu. Dan memang Cina itu sangat gila dalam hal wisatawan. Semua yang bisa dijadikan objek wisata, mereka akan habis-habisan. Mereka akan totalitas, teman-teman. Kalian bisa lihat ya bagaimana Cina membangun pariwisatanya. Itu gila-gilaan. Apalagi kalau ditemukan makam seorang nabi, ya. Ini teman-teman harus tahu. Dan sekali lagi, kalian bisa lihat kalau video tersebut, ya, video penemuan makam tersebut itu bukanlah di dalam tembok Cina, teman-teman. Jadi nggak ada tembok Cina itu dalamnya seperti ini. Kalian harus tahu dulu tembok Cina kapan dibangun, gitu kan. Terus apa hubungan tembok Cina dengan agama? Nggak ada, teman-teman. Nah ini yang cukup miris kalau saya bilang, dan kita nggak pungkiri, kadang-kadang orang kita itu cepat sekali percaya dengan yang namanya berita-berita, apalagi kalau beritanya dibumbui dengan hal-hal yang cukup menghebohkan.
Ya, suka tidak suka itulah realitanya teman-teman. Di sini kita harus tahu dulu ya siapa itu Nabi Zulkifli dan apa benar Zulkifli itu dari Cina. Ya, jadi sebenarnya dari para ulama sendiri itu nggak pernah ada yang mencocokkan Zulkifli itu berasal dari Cina. Ya, Zulkifli ini adalah salah satu dari 25 nabi yang disebutkan ya, atau yang kita kenal 25 orang nabi utama ya dari sekian banyak nabi kan gitu. Karena kita tahu total nabi di seluruh dunia itu diperkirakan mencapai 124.000 kan gitu, 124.000 nabi. Setiap bangsa ada nabinya. Dan Zulkifli salah satu nabi yang cukup penting karena masuk dalam 25 nabi. Oke. Terus kita harus tahu juga apa sih informasi yang kita ketahui tentang Zulkifli, kan begitu. Yang pertama, kalian bisa lihat ya, bahwa Zulkifli itu sering dianggap sosok yang sama dengan dua orang tokoh. Yang pertama Yehezkiel, dan yang kedua Siddhartha Gautama. Yehezkiel adalah seorang nabi dari bangsa Israel saat pembuangan di Babel. Ya, dia adalah nabi saat Israel atau bangsa Israel sedang dibuang di Babel. Oke, ini yang pertama. Terus, yang kedua, Siddhartha Gautama atau Buddha Shakyamuni. Ya, Pangeran Siddhartha Gautama, walaupun ya agama Buddha itu terkenal di Cina, tapi Pangeran Siddhartha Gautama tidak pernah ke Cina. Ini teman-teman harus tahu ya, harus bisa bedakan. Jangan kalian berpikir, oh patung Buddha itu kan matanya sipit-sipit. Oh patung Buddha itu identik dengan Cina gitu. Artinya dari Cina. Enggak, teman-teman. Ya, Siddhartha Gautama itu nggak pernah di Cina, teman-teman. Nggak pernah di Cina. Ya, beliau ini adalah seorang pangeran yang ada di wilayah sekarang itu Nepal. Sekarang menjadi wilayah negara Nepal, teman-teman. Wilayah tempat pengajaran Pangeran Siddhartha itu dari Nepal dan sekarang sebagian India. Ya, sebagian India, teman-teman. Nggak pernah sampai ke Cina. Walaupun tetangga, tapi nggak segampang itu. Dari Nepal, kamu mau ke Cina, nggak gampang, teman-teman. Yang harus kamu lewati adalah Gunung Himalaya. Jadi kalau kalian pikir, oh, India sama Cina kan tetangga. Ya, masalahnya yang dilewati Himalaya, choice. Ya, walaupun tetangga, kalian harus lewati Gunung Himalaya. Dan itu nggak gampang. Siapa yang mau lewati Gunung Himalaya? Beku. Dengan peralatan kita sekarang aja, teman-teman, untuk cross Gunung Himalaya itu aja setengah mati. Udah zaman sekarang loh. Udah pemanasan global, jaket kita lebih tebal, peralatan kita lebih canggih ya. Alat-alatnya sudah lebih lengkap. Itu aja setengah mati. Nggak semua orang sanggup. Apalagi zaman dulu. Teman-teman ya. Dengan ala kadarnya masih sangat dingin. Jadi Pangeran Siddhartha itu nggak pernah ke Cina. Kalau para sangha, murid-murid, iya menyebarkan agama Buddha sampai ke Cina. Ya, jadi ini kalian harus tahu dulu, ya supaya ngerti sejarah dan tahu gitu, bisa menelaah lah. Oke, ini kalian supaya tahu. Terus kita lihat lagi Zulkifli. Ya, jadi Zulkifli itu selalu diidentikan dengan dua orang ini. Terus menurut informasi, apa yang kita tahu dari Zulkifli? Jadi Zulkifli itu dua kali disebutkan. Ya, yang pertama kita bisa lihat di Al-Anbiya ayat 85, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Ya, terus di surah Sad ayat 48, dan ingatlah akan Ismail, Ilya, Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Jadi yang bisa kita ketahui dari seorang Nabi Zulkifli itu adalah dia adalah orang yang baik dan sabar tentunya ya, baik dan sabar. Terus ada beberapa versi dari para ulama. Yang pertama, mengatakan dia adalah putra Ayub. Sebagian menyatakan bahwa dia adalah Bisir atau Basyar, putra dari Ayub, Nabi Ayub alaihissalam. Sebagaimana pendapat menyebutkan bahwa Ayub adalah leluhur bangsa Romawi kuno atau berdakwah pada bangsa Romawi, sehingga Zulkifli juga kerap dikaitkan dengan Romawi sebagai penerus tugas dakwah Ayub. Ada juga yang bilang penerus Ilyasa. Pendapat lain menerangkan bahwa dia adalah orang yang meneruskan tugas Ilyasa dalam membimbing Bani Israel. Ya. Terus kita bisa lihat juga nih Yehezkiel. Sebagian pendapat menyebutkan bahwa Zulkifli adalah sosok yang sama dengan Yehezkiel, Nabi Bani Israel yang hidup pada masa pengasingan bangsa Yahudi di Babilonia. Dalam literatur Islam, Yehezkiel biasanya disebut dengan ejaan Arabnya Hezkiel atau Hizril,
Yeskiel diperkirakan hidup 200 tahun setelah Ilyasah. Ya. Nih, kalian bisa lihat, ada yang bilang juga Siddhartha Gautama. Ada juga yang pendapat menyebutkan bahwa Zulkifli adalah Siddhartha Gautama, tokoh pusat dalam agama Buddha. Perkiraan masa kehidupan berkisar pada rentang abad ke-6 sampai ke-5 sebelum Masehi. Pendapat ini didasarkan pada Kifli dianggap sebagai pelafalan Arab dari Kafil, kependekan dari Kapila Wastu, ibu kota Sakya dan tempat tinggal Siddhartha Gautama sebelum meninggalkan istana, ya, ibu kota Sakya. Oke, nih. Makam, sebuah tempat di Al-Kif, kota di tepi sungai Efrat, Irak, diyakini sebagai makam Zulkifli. Awalnya tempat itu dikaitkan dengan Yeskiel karena dianggap Yeskiel dimakamkan di tempat tersebut. Pada tahun 1316 Masehi, Sultan Ikhanat Al-Zaitu memperoleh hak perwakilan atas makam tersebut dari komunitas Yahudi. Hal ini menjadikan nama Yeskiel yang melekat pada makam tersebut diganti dengan Zulkifli. Lantaran dua nama tersebut dipandang sebagai orang yang sama. Setelahnya dibangunlah Masjid An-Nukainah dan makam Zulkifli menjadi bagian dari komplek masjid tersebut, ya. Jadi sudah ada makam yang dianggap sebagai makam dari Nabi Zulkifli alaihissalam. Jadi kok bisa? Ya, kok bisa? Malah dianggap penemuan tersebut yang di tembok besar sebagai makam Zulkifli. Saya nggak ngerti dari mana awalnya dan siapa yang pertama sekali membuat konten tersebut. Saya nggak tahu siapa yang pertama buat konten tersebut. Tapi ini ya jujur ya, ngelantur karena kita lihat penemuannya itu, videonya aja teman-teman, itu bangunan baru teman-teman. Itu udah abad Masehi. Dari reliefnya, bentuknya itu udah zaman modern, bukan zaman sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Zulkifli salam itu diprediksi hidup tahun sekitar 500-an sebelum Masehi. Ya, 500-an sebelum Masehi itu kalau di Cina itu lagi periode zaman berperang. Ya, lagi periode negara-negara kerajaan-kerajaan berperang sebelum disatukan oleh dinasti Qin lewat raja pertama Cina yaitu Qin Shi Huang, ya, sebagai raja pertama dari Cina, kaisar pertama Cina. Jadi ini zaman sebelum itu dan itu masih jadul sekali teman-teman. Dan salah satu video yang saya rasa bagus untuk teman-teman nonton ya, ini saya tampilkan. Oke, saya rasa sudah sangat mewakili dan sudah sangat bisa menjelaskan ya tentang berita penemuan makam tersebut. Dan kalau kalian lihat ya dari video dibilang, oh ini makam gitu kan. Ya, mohon maaf teman-teman. Yang pertama itu bukan di tembok Cina. Itu memang kayak ditemukan satu situs arkeolog. Belakangan ini lagi viral banget tentang penemuan makam Nabi Zulkifli di daerah Hebei, tempatnya di bawah tembok besar China yang runtuh gegara longsor. Kalau kalian nyari di TikTok, Instagram Reels, atau YouTube Shorts, biasanya yang muncul videonya kayak begini. Penemuan arkeologis mengejutkan terjadi di Provinsi Hebei, Tiongkok, China, sebuah longsor yang mengungkap struktur bawah tanah yang menyebut nama Zulkifli beserta gelar kenabiannya. Pemerintah Tiongkok belum simbol keagamaan, memperkuat dugaan ini bahwa Islam pernah singgah di negara China. Gara-gara video ini banyak banget yang request ke gua untuk membahas, so I will deliver. Tetapi pertanyaan gua satu dulu, yakin ini bukan hoax? Sebelum gua ngomong panjang lebar tentang teori konspirasi level langit ke-7, kita harus kenalan dulu sama tokoh utamanya, Nabi Zulkifli, atau kalau kalian mau cari Google bahasa Inggrisnya disebut dengan nama Dzulkifli, adalah salah satu dari 25 nabi-nabi dalam tradisi Islam. Walaupun jujur aja informasinya sih nggak sebanyak nabi yang lain seperti Nabi Musa atau Nabi Ibrahim. Dalam kitab suci Al-Quran sendiri, Nabi Zulkifli disebut dalam 2 ayat. Yang pertama surah Al-Anbiya ayat 85 dan yang kedua surah Sad ayat 48. Dari sumber-sumber tafsir dan sejarah Islam, beliau ini dikenal sebagai seorang nabi yang memiliki sifat penyabar dan penuh dengan keadilan. Makanya beliau diberi nama Dzulkifli yang berarti memikul tanggung jawab yang besar. Nah, ada juga beberapa teori dari sejarawan dan cendekiawan, terutama mereka yang berkecimpung di bidang biblical archaeology, bahwa Dzulkifli dengan Yeskiel dari tradisi Yahudi dan Kristen adalah orang yang sama. Kenapa? Karena banyak kemiripan di antara keduanya, termasuk kisah hidupnya, masa hidupnya, serta letak makamnya. Bukan makam yang baru ditemukan di Hebei tadi ya. Tetapi kalau kalian mencoba Google
Tomb of Al-Kifli, yang keluar adalah satu makam di daerah Al-Kifil, negara Irak. Makam ini sudah lama banget menjadi tempat ziarah. Dulunya adalah salah satu tempat sakral bagi umat Yahudi. Seiring waktu, makam ini juga menjadi tempat sakral bagi umat Islam karena Yehezkiel dianggap sama dengan Al-Kifil tadi. Di zaman modern, makam ini berada di dalam kompleks sebuah masjid bernama Al-Nukailah, yang masjid ini sendiri dalam catatan sejarah dikenal sudah ada semenjak abad ke-12. Lah terus, kok bisa-bisanya tiba-tiba sekarang muncul lagi satu makam di Hebei? Oke, buat jawabannya, mari kita bedah satu-satu. Pertama, benar nggak ada tanah longsor di Hebei? Jawabannya ada, tapi bukan minggu ini, bukan bulan ini, bahkan bukan tahun ini. Tanah longsor terbaru yang terjadi di Hebei, China, adalah di tahun 2023 yang disebabkan karena banjir bandang ketika itu melanda beberapa provinsi di China, salah satunya Hebei. Memakan korban jiwa di provinsi Hebei doang sebanyak sekitar 10 orang. Tetapi dari sumber media sendiri tidak mencatat terjadinya kerusakan parah di tembok besar China area Hebei, apalagi sampai runtuh dan menyingkap keberadaan sebuah struktur di dalam tembok-temboknya. Yang rusak ya infrastruktur umum, rumah warga, jalan raya. Sementara temboknya masih berdiri, masih panjang, masih jadi tempat tujuan wisata. Tembok besar China sendiri dari dulu itu udah rentan banget sama berbagai kerusakan. Bukan karena alam, tetapi kebanyakan karena manusia. Mulai dari vandalisme, pertambangan ilegal, batunya diambilin warga buat ngebangun rumah, sampai erosi alami. Makanya pemerintah China sudah lama punya program pelestarian tembok besar yang berjalan terus. Kayaknya sih selama ada manusia ini program bakalan terus-terusan ada. Mereka bukan lagi mencari makam, tetapi sedang mencoba menjaga warisan sejarah ini supaya tidak hancur ditelan ulah manusia. Nah, gimana dengan video-video yang beredar di TikTok, Instagram, dan YouTube sendiri tentang penggalian sebuah kuburan yang dilengkapi dengan mural-mural lukisan di dinding? Pertanyaan gue, itu footage-nya asli apa enggak? Karena yang gue lihat, terutama di video-video panjang YouTube yang membahas tentang ini, videonya antara pertama, AI generated, kedua, mengambil video dari penggalian makam lain. Kita lihat lagi deh lebih dekat video yang banyak beredar di TikTok. Pertama dari tanggal uploadnya nih, video yang udah banyak dicomot ini di-upload pertama kali di tahun 2022, bukan baru-baru ini. Jadi sudah lama diketahui orang satu dunia. Mungkin banyak yang berkilah, itu kan diumpetin sama pemerintah China dan baru kebongkar sekarang. Apart from the impossibility karena toh udah beredar 3 tahun yang lalu, kita lihat dari struktur pintu masuk serta atapnya. Ini bukan struktur yang biasa kita lihat ketika di lokasi penggalian, apalagi bekas reruntuhan karena terlalu utuh. Lu bayangin aja kalau bener-bener ini bangunan dipendem di dalam tembok-temboknya, tembok besar China yang beratnya bisa kuintalan sampai tontonan, apalagi terkuaknya karena runtuh longsor. Mana mungkin bentukannya seutuh itu. Atapnya, ukirannya, bahkan ambangnya semuanya masih dalam kondisi yang bagus. Kemudian dekorasinya, banyak yang langsung berpikir, itu dekorasi depan pintunya kan dekorasi ala Arab. Itu lukisan dalamnya itu Arab banget. Enggak ya. Pola geometri seperti yang bisa kalian lihat di atas pintunya atau pola lukisan yang mendekorasi bagian dalamnya, pola motif, pola sulur, ini semua adalah pola yang lazim sekali ditemukan di berbagai kuburan bangsawan atau kaum elit era dinasti Ming, yang notabene beretnis Han. Dan memang ketika video ini pertama kali tersebar di tahun 2022, bahkan yang upload videonya sendiri bilang makam ini kira-kira berasal dari 600 tahun yang lalu, berarti tahun 1400-an era dinasti Ming. Sebagai perbandingan, kita bisa lihat beberapa makam dinasti Ming lain yang ditemukan. Ini ada yang ditemukan di daerah Shanxi dan daerah Hunan. Kalian bisa lihat mural yang ada di tembok-temboknya. Mirip? Bukan kebetulan, karena memang mural seperti ini lagi populer-populernya di era dinasti Ming tersebut sebagai penghias kuburan kaum elit. Dan yang paling penting, ketika adegan memasuki makam, kalian melihat ada satu buah guci yang besar di dalam pojokan tembok.
Guci ini bukan guci sembarangan, tetapi namanya adalah Mingqi alias barang penguburan. Guci khusus yang dibuat untuk memuat barang-barang persembahan yang diperuntukkan kepada roh mendiang yang dimakamkan di situ. Isinya bisa berupa makanan, arak, barang-barang berharga seperti emas, batu-batu permata. Tetapi intinya fungsinya adalah satu, sebagai bagian dari funerary goods, barang ritual penguburan. Tradisi kepercayaan asli China, di mana orang-orang Tionghoa mempercayai setelah kematian akan ada kehidupan lagi yang mirip seperti kehidupan di dunia. Makanya kenapa orang Tionghoa sampai zaman sekarang setiap kali cengbeng masih ada bakar duit, bakar kertas, bakar rumah-rumahan kertas, mobil-mobilan kertas, sampai kartu kredit kertas, yang semuanya dialamatkan untuk leluhur di alam baka supaya mereka bisa shopping. Semua ini jelas nunjukin bahwa makam ini sama sekali bukan makam yang baru saja ditemukan terkubur di reruntuhan tembok besar China. Apalagi makam seorang nabi Islam yang berasal dari semenanjung Arab dan disembunyikan oleh pemerintah China. Lebih tepatnya, ini adalah makam seorang kaum elit era dinasti Ming yang kemudian nyasar ke channel konspirasi TikTok dan YouTube. Yang viral adalah hasil sambung menyambung, imajinasi liar, serta kehausan akan validasi agama. Pertanyaan pribadi dari gue, kenapa sih demen banget bikin story yang kayak begini? Padahal ya surprise, di China itu ada loh beneran makam tokoh Islami yang penting, terdokumentasi, terawat dengan baik, bisa dikunjungi oleh wisatawan, menjadi tempat ziarah banyak umat muslim yang tinggal di China. Beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat dari Nabi Muhammad. Dalam sumber muslim China, yang berasal dari era dinasti Tang, beliau ini datang ke China sekitar tahun 640-an, gue lupa, pokoknya eranya Kaisar kedua, Kaisar Kauchung dari dinasti Tang, untuk menyebarkan agama Islam. Sebuah masjid bernama Masjid Huaisheng yang terletak di Guangzhou, antara dibangun oleh beliau atau dibangun khusus untuk menghormati memori beliau. Dan di dekat kompleks masjid ini juga tersedia makam beliau, makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalian bisa banget cari kalau lagi ke Guangzhou, ada di Jalan Lanpu, Distrik Yeshu, Guangzhou, China. Bisa dikunjungi oleh semua wisatawan, tetapi yang boleh masuk ke dalam areal makamnya hanyalah umat muslim saja, karena tempat ini memang benar-benar sesakral itu. Jadi pertanyaannya, kalau memang punya sejarah sekuat dan seindah ini di China, kenapa malah milih percaya sama video hoax yang ngomong tiba-tiba ada makam Nabi nongol di tembok China? Kalau mau promosi Islam di China, ini loh yang benar-benar bisa dibanggakan, ini loh yang benar-benar ada, sudah terverifikasi, terawat dengan baik, tidak disembunyikan, dibuka untuk umum. Jauh lebih meaningful dan respectful ketimbang percaya video TikTok yang tanpa bukti. Let me put it this way, kalau misalkan ini terjadi, ada sebuah peninggalan umat Islam beneran dan kemudian diklaim oleh pihak lain sebagai bukti kebenaran kepercayaan mereka, ya gue yakin kalian juga tidak akan tinggal diam, pasti bakalan kesel kan. Mendengar topik ini, akan ada banyak yang berpikir, ih ngapain sih lu bahas beginian, ini kan namanya soal keyakinan. Ya gue paham banget kalau udah menyangkut namanya iman, emosi bisa naik secepat harga cabai yang lagi naik parah. Tetapi begini ya, gue datang bukan buat ngeledek. Gue juga tidak mau merendahkan kepercayaan siapapun. Gue di sini sebagai seseorang yang cukup peduli untuk mengingatkan. Jangan telan mentah-mentah semua yang viral. Karena kalau kalian percaya hoax, nantinya yang bakalan rugi adalah kalian sendiri, bukan gue. Dan yang salah bukan iman, tetapi kemalasan untuk mengecek fakta. Belajarlah untuk skeptis, belajarlah untuk berpikir logis, belajarlah untuk kritis. Berpikir kritis ini bukan dosa kok, justru malah menjadi bentuk cinta terhadap agama serta logika. Karena at the end of the day, kalau Tuhan ada, beliau juga tidak akan menyuruh kalian menjadi umat yang paling heboh, tetapi menjadi umat yang paling bijaksana. Episode ini adalah bagian dari The Xiao Village, biasanya membahas tentang sejarah, budaya, dan apapun yang berhubungan dengan China. Kalau kalian suka dengan topik-topik ini, silakan like, share, subscribe. Thank you for watching and I will see you in the next video. Bye-bye. Ya, tetapi itu bukan di Cina. Bukan di tembok besar Cinanya. Ya, bukan di tembok besar Cina, tapi di tempat lain. Dan siapa punya makam, ya kita nggak tahu. Yang pertama, kita nggak tahu.
Yang pasti, kenapa dari ukilarnya itu banyak yang kayak Timur Tengah? Jadi hubungan Cina dengan Timur Tengah atau dunia Arab itu sudah dari zaman dulu. Hubungan dagang ya. Bahkan kita tahu di Islam, ya, di Islam itu sering disampaikan tentang Cina juga. Karena Cina itu mitra dagang paling penting bagi Timur Tengah dan juga Eropa saat itu. Kain sutra kan dianggap sebagai kain paling mahal. Ya, kain untuk para bangsawan. Itu berasal dari Cina, kain sutra tersebut. Jadi banyak para pedagang yang saling cross, ya, saling bertukar, dan di Cina itu Timur Tengah itu sangat kuat memang. Apalagi kalau kalian bicara daerah Uighur gitu kan, ya, daerah-daerah yang jadi daerah transit gitu, yang jadi daerah tempat orang-orang kawin campur gitu antara orang Arab dan orang Cinanya. Jadi kenapa coraknya itu corak Timur Tengah? Ya biasa saja gitu. Ya, biasa saja. Dan sekali lagi, kalau masalah nabi, kita yakin di Cina pun pernah ada nabi. Pernah ada nabi. Itulah kenapa kalau teman-teman benar-benar belajar tentang Cina ya, kalian akan melihat bahwa Cina itu tauhid. Ajaran Taoisme ya, yang lebih kuno daripada Buddha. Begitu juga dengan Confucius. Confucius dan Tao itu sebenarnya ajarannya tauhid. Coba lihat. Taoisme itu dia penekanannya bagaimana kita hidup dengan serasi bersama alam. Ya, jadi kalau kalian nonton film vampir Cina yang ada diagramnya itu ya, ada taunya itu atau yin dan yang ya, kalau kalian tahu yin dan yang gitu kan. Terus juga ada diafragmanya gitu kan. Terus ada dia punya untuk nangkap vampir, itu dari tau. Ya, jadi yang yang kalau tahu itu dia kayak berbau-bau kayak spiritual juga, dan Hong Shui itu juga dari Taoisme. Ya, Hong Shui itu Taoisme. Jadi Tao itu dia Tuhannya siapa? Tuhannya dia percaya ada satu Tuhan, ya. Ada satu Tuhan yang tidak berwujud dan tidak menjadi manusia yang pasti. Nggak pernah jadi manusia. Jadi Confucius dan Tao itu ajarannya sama, tauhid. Tuhannya satu, teman-teman. Tuhan itu satu, dan Tuhan itu di atas segalanya. Ya, Tuhan itu yang menerapkan hukum, yang membuat hukum, dan manusia hanya mengikuti hukumnya. Mengikuti hukumnya. Jadi Confucius itu dan Tao itu bagaimana kita hidup dengan hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, itu kita panjang nanti kalau cerita ya, dan saya rasa harus disiapkan betul-betul kalau kita mau bahas kaitan tauhid dengan Cina. Itu akan panjang. Dan sekali lagi teman-teman, orang Cina zaman dulu tuh tauhid. Tauhid, teman-teman. Kalau dewa-dewa itu kalian bisa lihat itu adalah pemujaan kepada manusia-manusia yang pernah hidup. Jadi yang namanya dewa itu sebenarnya manusia yang sudah meninggal, tapi karena punya jasa yang sangat besar, terus dibangunin patung, terus disembayangin, lama-lama keturunan-keturunan orang ini malah menganggap dia itu dewa. Jadi awalnya itu cuma sebagai bentuk penghargaan. Sama kayak kita misalnya bangun patung untuk Soekarno, ya, untuk Jenderal Sudirman gitu. Di zaman kita tahu siapa itu Jenderal Sudirman, Pak Harto atau Bung Karno gitu kan. Nanti 500 tahun kemudian keturunan-keturunan kita yang nggak tahu apa-apa dikiranya itu patung dewa itu dulu dibuat sama leluhur saya untuk sembah dia gitu. Jadi ngelanturnya itu di keturunan. Tapi Cina itu kalau kalian lihat sejarahnya, dia itu ya tauhid. Kenapa bisa tauhid? Ya saya yakin pernah ada nabi di sana. 124.000 nabi pasti ada yang ke Cina kan gitu. Pasti teman-teman. Di seluruh dunia itu ada nabi. Itulah kenapa ajaran-ajaran tauhid itu pasti ada di seluruh dunia. Coba lihat, seluruh dunia itu ajarannya tauhid. Ada kesamaan-kesamaannya. Ya, tetap ada kesamaan. Nah, ini kita nanti panjang lah, karena kita lagi bahas tentang kuburan Nabi Zulkifli aja ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, ini balik ke kalian. Kalian setuju yang mana, ya terserah kalian. Sekali lagi, terserah kalian. Kalau saya cuma sampaikan apa yang saya ketahui, ya, dan menurut saya masih jauh sekali, karena nggak pernah ada literasi bahwa Zulkifli itu tinggalnya di Cina, Zulkifli itu berdakwah di daerah Cina gitu kan, nggak ada teman-teman. Kalau disangkut pautkan dengan Yeskiel masih oke lah, sangkut pautkan dengan Pangeran Siddhartha masih oke. Tapi ya sekali lagi mereka dua nggak pernah ada di wilayah Cina. Oke, itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua. Jangan lupa diaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan konten-konten terbaru berikutnya dari kita. Sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.